Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, berdoa, mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa datang ke hadirat-Mu untuk memuji memuliakan Tuhan, dan saat ini kami mau dengar firman-Mu. Kami rindu seperti pujian kami, semakin kami berinteraksi dengan firman-Mu, semakin kami mengenal Engkau Allah yang benar dalam hidup kami. Bukakan hati kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, beri kami kerendahan hati supaya kami mau menerimanya, dan Roh Kudus tolong kami supaya kami dimampukan untuk boleh menjalaninya dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu, berkati hamba-Mu dalam segala kekurangan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa kembali lagi berjumpa dalam ibadah kita, bersekutu bersama dan mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kita membaca ayat 54 sampai pasal ke-8 ayat 1a. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 8 ayat 1a. Karena pendek saya rindu kita semua membacakannya bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah bersama dengan seluruh keluarga dan juga beberapa pelayan yang ada di gereja. Kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 1b. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. 1, 2, 3. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan dembakatan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini hidup penuh dengan Roh Kudus. Hidup penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, itu secara eksplisit ya, secara jelas kita akan mendapati bahwa kitab Kisah Para Rasul itu berisi tentang perjalanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Dari awal sampai akhir kita akan melihat Injil itu bergerak dari Yerusalem sampai kemudian berakhir di Roma. Sebenarnya bukan berakhir, tapi mencapai kota Roma pada saat itu. Tentunya tidak lepas dari karya Roh Kudus. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, sekalipun secara eksplisit kita melihat bahwa Kisah Para Rasul berisi tentang perjalanan pemberitaan Injil oleh para rasul, sesungguhnya ada di balik itu yang ada adalah bagaimana karya Roh Kudus di tengah-tengah pemberitaan Injil itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada banyak hal kejadian-kejadian ajaib, ada banyak hal penggenapan. Kalau Bapak Ibu Saudara lebih teliti membaca kitab Kisah Para Rasul, maka Kisah Para Rasul pasal 2 itu akan digenapi ya. Kisah Para Rasul pasal ayat 1 pasal 1 ayat 8 itu sedikit demi sedikit akan digenapi sepanjang Kisah Para Rasul. Kalau Bapak Ibu membaca dengan lebih teliti. Maka kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya kitab Kisah Para Rasul merupakan satu catatan tentang karya Roh Kudus secara khusus dalam perluasan pemberitaan Injil. Dengan demikian Bapak Ibu adalah sebuah hal yang tepat kalau kita membahas tema ini, hidup penuh dengan Roh Kudus dengan mendasarinya dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, bagaimana hidup penuh dengan Roh Kudus itu? Yang diajarkan
kepada kita melalui kitab Kisah Para Rasul, secara khusus melalui kehidupan Stefanus. Saya rindu kita tetap membuka Alkitab kita karena nanti akan ada banyak bagian yang kita baca berulang-ulang bersama-sama. Saya rindu kita tetap membuka Alkitab kita. Pertama-tama mari kita melihat siapa Stefanus itu Bapak Ibu. Siapakah diri Stefanus? Kisah Para Rasul pasal 6 itu diberi judul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ya ceritanya di Yerusalem itu ada sedikit problem ya, karena pelayanan para rasul terlalu sibuk sehingga mereka jadi nggak fokus ketika mereka melayani jemaat, sehingga jemaat ngerasanya ada pembedaan 1-2 begitu. Maka kemudian para rasul berpikir untuk cari pelayan-pelayan lain yang dapat membagi tugas sesuai bidangnya masing-masing. Nah, dalam rangka mencari pelayan-pelayan lain itulah kemudian nama Stefanus muncul. Pasal 6 ayat yang ketiga sampai kelima. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan Roh Kudus dan seterusnya. Jadi Stefanus itu merupakan bagian dari 7 orang yang dipilih untuk ikut bergabung dalam pelayanan rasul-rasul, tapi dalam spektrum tugas yang berbeda. Stefanus adalah 7 orang, salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani bersama-sama dengan para rasul. Kalau kita membaca kemudian Stefanus dari awal itu sudah dimunculkan oleh Lukas. Lukas itu adalah penulis kitab Kisah Para Rasul, sama dengan Lukas yang menulis kitab Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara ya. Sedari awal Lukas sudah memperkenalkan Stefanus sebagai seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Tadi di pasal 6 ayat 5. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Itu di awal kemunculan nama Stefanus, itu sudah ada predikat penuh dengan Roh Kudus. Singkat cerita dalam pelayanannya pun, Stefanus mendapat predikat orang yang penuh dengan Roh Kudus. Pasal 6 ayat yang ke-10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong dia berbicara. Dia ini mengacu kepada Stefanus ya Bapak Ibu, dan kemudian kata roh di situ ditulis huruf besar, maka itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Stefanus di awal kemunculannya sudah lekat dengan predikat penuh dengan Roh Kudus. Di tengah pelayanannya dia pun dikenal sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sampai di akhir hidupnya, pasal yang ke-7 ayat 55, predikat itu masih ada. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Stefanus seorang pelayan yang predikatnya adalah penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian dalam pelayanannya itu diikuti dengan peristiwa-peristiwa yang tampaknya supranatural. Bapak Ibu ya, pasal 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Dalam pelayanannya Stefanus bikin mujizat dan tanda. Kemudian pasal 6 ayat 15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bapak Ibu, luar biasa sekali, Stefanus ini kemudian selain penuh dengan Roh Kudus secara konsisten dari awal sampai akhir hidupnya, di tengah pelayanannya pun dia punya tanda-tanda ajaib, punya mujizat, punya peristiwa-peristiwa supranatural yang menemani pelayanannya. Maka Bapak Ibu bisa kita dapat simpulkan bahwa Stefanus ini adalah seorang pelayan Tuhan yang hidup penuh dengan Roh Kudus, yang melayani dengan tanda-tanda supranatural. Kalau begitu, jika kita menggunakan Stefanus sebagai referensi untuk tema kita,
Bagaimana sih hidup yang penuh dengan Roh Kudus itu? Maka hidup yang penuh dengan Roh Kudus itu pertama-tama kita harus melayani Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai melayani Tuhan, kita harus melayani dengan tanda-tanda ajaib. Dengan mujizat-mujizat. Muka kita seperti malaikat. Pertanyaannya, kalau memang Stefanus menjadi referensi bagaimana hidup penuh dengan Roh Kudus yang demikian, yang melayani dan penuh dengan tanda-tanda mujizat, maka tampaknya Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang Kristen itu punya potensi untuk hidup penuh dengan Roh Kudus. Mari kita lihat dengan jelas. Apakah kita cukup sering melihat orang-orang yang bahkan melayani Tuhan dengan mujizat-mujizat? Rasanya tidak. Mujizat dan tanda-tanda ajaib itu sepertinya suatu hal yang eksklusif yang tidak Tuhan kerjakan setiap saat. Apakah kita semua kemudian menjadi seorang pelayan? Tentu tidak. Bahkan para pengurus BBBJ itu punya banyak kesulitan untuk mengajak orang melayani. Maka jangan-jangan kalau kita menggunakan Stefanus sebagai referensi kita, bagaimana hidup penuh dengan Roh Kudus, nampaknya kita tidak menemukan salah seorang pun di antara kita sebagai seseorang yang hidup penuh dengan Roh Kudus. Dan lebih mengerikan lagi Bapak Ibu Saudara, pemahaman tentang hidup yang penuh dengan Roh Kudus itu juga dipenuhi saat ini dengan ajaran-ajaran yang sifatnya supranatural. Ya, kalau penuh dengan Roh Kudus itu harus punya karunia ini, karunia itu, berbahasa roh, dan sebagainya. Sehingga kalau kemudian tidak ada itu, tidak ada tanda-tanda supranatural itu, seolah-olah Roh Kudus itu diragukan keberadaannya. Pengaruhnya banyak, mungkin peristiwa Pentakosta yang kita baca di Kisah Rasul. Atau kalau kita membaca 1 Korintus pasal 12, di sana juga ada banyak manifestasi kuasa Roh Kudus dalam pelayanan orang Kristen di Korintus. Atau ajaran-ajaran populer yang saat ini ada di sekeliling kita, itu mengajarkan bahwa hidup penuh dengan Roh Kudus itu harus identik dengan peristiwa-peristiwa ajaib. Bapak Ibu Saudara, kalau hidup penuh dengan Roh Kudus hanya diartikan dengan kehidupan atau pelayanan atau perjalanan rohani yang penuh dengan peristiwa-peristiwa ajaib, mujizat dan sejenisnya, maka kita sedang memungkiri sendiri bahwa Roh Kudus itu diberikan oleh Allah itu sendiri kepada hati setiap orang yang percaya kepadanya. Karena tanda, mujizat, segala hal supranatural itu tidak terjadi kepada semua orang. Lalu bagaimana? Kalau kita mendapati Stefanus sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus dan kemudian diikuti dengan pelayanannya yang penuh dengan mujizat, tanda-tanda ajaib, tetapi kita tidak boleh meletakkan standar hidup penuh dengan Roh Kudus itu kepada ada atau tidaknya tanda-tanda ajaib dalam hidup kita. Lalu bagaimana hidup penuh dengan Roh Kudus itu? Kita akan melihat dari kehidupan Stefanus, secara khusus pada bagian akhir dari hidupnya di teks yang kita baca, Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 8 ayat 1b. Bapak Ibu, teks ini merupakan lanjutan sebenarnya dari pasal 7. Ya, beberapa teolog akan menggabungkan pasal 7 sampai pasal 8 ayat 1a. Dan kalau kita melihat pasal 7, kita akan melihat judulnya apa? Pembelaan Stefanus. Jadi teks yang kita baca 7 pasal 54 sampai 8 ayat 1 merupakan bagian besar, merupakan lanjutan dari bagian sebelumnya, yaitu pembelaan Stefanus. Apa sih yang sedang dilakukan oleh Stefanus sehingga dia perlu melakukan pembelaan? Bapak Ibu, singkat cerita, Stefanus itu dituduh pasal 6 ayat 11. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia atau Stefanus mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Ayat 12.
Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua ahli Taurat. Lalu ayat 13. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Jadi sebelumnya Stefanus dituduh menghujat Allah dan menghina bait Allah serta Taurat. Kita nggak bahas soal itu di kemudian hari saja nanti. Tetapi kemudian Stefanus merespon tuduhan itu dengan membuat sebuah pidato pembelaannya terhadap tuduhan yang diberikan kepadanya. Yang kemudian Lukas tulis di pasal 7. Satu pidato yang begitu sistematis Bapak Ibu. Nanti selesai ibadah sempatkan baca pasal 7. Kita akan melihat itu Stefanus ngomong panjang lebar dari Abraham, Yusuf, Musa, sampai kepada bait Allah. Dan pidatonya Stefanus ini bisa jadi satu rangkaian khotbah yang juga sebenarnya luar biasa karena di situ penuh dengan hal-hal yang baik dan menjelaskan kepada kita tentang perjalanan keselamatan dari Allah. Tentu saja Stefanus ini seperti merangkum sejarah Israel itu, keselamatan Israel itu dalam pidatonya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, pembelaan ini, kemudian pidatonya ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa Stefanus mengerti dengan jelas apa sesungguhnya isi dari perjanjian lama. Bapak Ibu, ketika orang-orang hidup di perjanjian baru yang kita baca, itu mereka sudah punya, orang Yahudi sudah punya perjanjian lama ya, sebagai yang kita bilang sekarang Alkitab mereka. Jadi mereka akan selalu mengacu kepada perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki itu untuk kalau mereka ngomongin tentang Taurat, mereka akan mengacu kepada situ. Nah, tetapi sebenarnya yang seperti kita tahu bahwa ketika orang Yahudi pada masa itu punya perjanjian lama, sesungguhnya itu merupakan wahyu yang belum selesai. Itu merupakan penyataan Allah yang belum selesai karena semua perjanjian lama belum digenapi. Setelah ada Kristus, barulah itu digenapi. Maka sangat wajar kalau kemudian sebagian besar orang Yahudi tidak memahami secara utuh perjanjian lama. Kenapa? Karena memang belum selesai. Dan ketika Stefanus kemudian mampu menjelaskan perjanjian lama secara sistematis tadi di pasal 7, dan kemudian mengarahkannya, mampu melihat itu sebagai sebuah kebenaran yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Sesungguhnya di situ merupakan karya Roh Kudus di dalam dirinya. Coba kita lihat pasal 7 ayat 51. Saya membacakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Stefanus menyatakan bahwa orang-orang yang saat itu tidak menghiraukan pembelaannya atau yang saat itu menuduhnya, dia mengatakannya sebagai orang-orang yang menentang Roh Kudus. Dan dengan demikian secara otomatis dia menyatakan bahwa apa yang dikatakannya, pembelaan itu merupakan bagian dari hikmat Roh Kudus yang hidup di dalam dirinya. Apalagi tadi di awal kita sudah melihat bahwa Stefanus itu hidup penuh dengan Roh Kudus. Maka hidup Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu kemudian dimanifestasikan dalam kemampuannya untuk mengerti apa sesungguhnya isi perjanjian lama. Apa sesungguhnya isi firman Tuhan yang bermuara kepada apa? Kepada kesimpulan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang menjadi penggenapan dari perjanjian lama. Pasal 7 ayat 52. Bagian ayat 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu, bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan Injil, kedatangan orang benar. Itu huruf besar semua mengacu kepada Kristus yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Stefanus pada akhirnya mampu mengerti firman Tuhan dengan jelas, dengan benar, dan mampu menariknya kepada penggenapan firman itu di dalam diri
Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang yang hidup penuh dengan Roh Kudus, Stefanus mengerti firman Tuhan dengan benar. Kedua, kita melihat kepada peristiwa kematian Stefanus itu sendiri di teks yang kita baca ya, pasal 7, 54 sampai 8 ayat 1b. Apa yang terjadi ketika Stefanus itu menjelang ajalnya, Bapak Ibu. Pasal 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini sebuah peristiwa yang bagi orang-orang saat itu, tentu mungkin juga pasti bagi kita, sangat ajaib. Stefanus melihat langit terbuka dan kemuliaan Allah. Bapak Ibu kalau membaca perjanjian lama, kemuliaan Allah itu adalah hal yang begitu mengerikan sampai manusia tidak ada satupun yang berani memandangnya. Bahkan Allah sendiri pun memerintahkan kepada Musa untuk pergi, tempat ini kudus, ketika dia melihat semak yang menyala. Atau peristiwa di Gunung Sinai di mana semua orang Israel ketakutan ketika kemuliaan Allah itu melingkupi gunung itu dalam badai, gempa, petir, dan halilintar. Kemuliaan Allah menjadi hal yang begitu menakutkan bagi orang-orang Yahudi sesungguhnya. Dan sejak manusia berdosa maka tidak ada satupun manusia yang tahan untuk melihat kemuliaan Allah. Tetapi saat itu Stefanus melihat kemuliaan Allah. Dan dia memproklamasikan penglihatannya itu. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Injil dan Perjanjian Baru secara keseluruhan, secara umum, yang saya baca ya, ada 82 kali penggunaan kata anak manusia. Dan anak manusia itu sendiri kemudian mengacu kepada Yesus Kristus. Kalau kita baca Injil juga, kita akan selalu menemukan bahwa Tuhan Yesus itu memanggil dirinya sebagai anak manusia. Silakan nanti Bapak Ibu baca-baca di rumah. Yesus selalu memanggil dirinya sebagai anak manusia, anak manusia. Dan ketika Stefanus melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah, dia sedang melihat Yesus berdiri di atas tahta Allah itu sendiri. Ini secara tidak langsung atau bahkan secara langsung menyatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu, anak manusia, istilah anak manusia itu merupakan bagian penggenapan sebenarnya dari kitab Daniel. Pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Ini penglihatan ini ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kuasa sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia, dia sedang mengajak orang-orang pendengarnya, murid-muridnya, pengikutnya untuk mengingat kepada Daniel pasal 7 ayat 13-14 itu. Bahwa dialah pribadi yang kekuasaannya kekal itu. Dan ketika Stefanus melihat anak manusia itu, melihat Yesus itu sebuah proklamasi bahwa Yesus adalah Allah. Yesus yang beberapa waktu sebelumnya dibunuh oleh orang-orang Yahudi, disalibkan, ditolak. Itu adalah Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, fakta ini tidak dimengerti oleh semua orang Yahudi. Atau mungkin lebih tepatnya tidak diterima oleh semua orang Yahudi. Karena masih ada banyak orang-orang yang
ya seperti mahkamah agama ini tidak mau mempercayai. Atau kalau tadi kita baca di pasal 8 ayat 1 ada Saulus yang dengan tegas menolak bahwa Kristus bukan Allah, dia bukan Mesias. Maka penting sekali untuk menyatakan hal ini. Bapak Ibu, Stefanus mampu atau dimampukan untuk mengerti firman Tuhan dan kemudian untuk mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus pada akhirnya mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, di sini kita akhirnya melihat bahwa Stefanus yang hidup penuh dengan Roh Kudus itu manifestasinya enggak serta-merta hal ajaib. Enggak serta-merta mujizat, tanda-tanda dalam pelayanan. Enggak hanya itu. Tetapi justru yang paling besar manifestasinya itu adalah kemampuan dia untuk mengerti firman Tuhan dengan benar dan kemampuan dia untuk boleh mengenal Kristus sebagai Allah yang benar. Sesungguhnya inilah manifestasi hidup yang penuh dengan Roh Kudus yang paling fundamental di dalam hidup kita. Memang kelihatannya bukan yang paling keren, luar biasa, tapi paling fundamental, paling dasar yang harus ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Yaitu apa? Mengerti firman dengan benar dan mengerti bahwa Kristus adalah Allah yang benar. Yang mana sudah dicontohkan terlebih dahulu oleh Stefanus. Menarik Bapak Ibu Saudara, di bagian akhir pasal 8 ayat 1b, itu ada sepotong yang agaknya nggak nyambung ya. Tahu-tahu muncul nama Saulus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Tadi saya singgung bahwa Saulus saat itu sebelumnya merupakan golongan orang-orang yang menolak Kristus sebagai juru selamat. Tapi pada akhirnya kita mendapati Saulus adalah orang yang mirip Stefanus. Dalam arti apa? Dalam arti Saulus mampu menjelaskan perjanjian lama itu dan penggenapannya di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu bacalah surat-surat Paulus. Kita akan mendapati bagaimana Paulus itu menjelaskan perjanjian lama dan mampu menunjukkan kepada pembacanya bahwa penggenapan perjanjian lama itu adalah diri Yesus Kristus. Sekali lagi ini satu konfirmasi bahwa Stefanus yang hidup penuh dengan Roh Kudus itu, yang manifestasinya adalah mengerti firman Tuhan dengan benar dan mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang benar, itu kayak dikonfirmasi dalam kehidupan Saulus. Memang di kemudian hari. Bapak Ibu, ini yang menjadi tanda fundamental dalam hidup yang penuh dengan Roh Kudus itu. Yaitu bahwa kita mengerti firman Tuhan dan mengerti bahwa Kristus adalah Allah yang benar. Satu hal yang menarik, bahwa Stefanus tidak disandingkan dengan pelayan-pelayan yang lain. Stefanus tidak disandingkan dengan rasul-rasul, Stefanus tidak disandingkan dengan sesama orang Kristen. Tapi kisah Stefanus disandingkan dengan mahkamah agama, orang-orang Yahudi yang menolak firman dalam penggenapannya di dalam diri Yesus Kristus dan menolak Yesus Kristus. Jadi seolah-olah mau mengatakan demikian bahwa emang yang penting itu pembedaan antara orang fasik yang nggak kenal Tuhan, yang nggak ngerti firman, dan orang yang benar, yang ngerti firman dan kenal kepada Yesus. Menarik Bapak Ibu kalau kita membaca Mazmur pasal 113. Saya bacakan buat kita. Mazmur pasal 112 ayat yang ke-10. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kebinasaan. Bukankah ini mirip dengan mahkamah agama yang saat itu sakit hati mendengar pembelaan Stefanus. Ayat 54, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Jadi seolah-olah apa yang ditulis Lukas ini menggemakan kembali Mazmur 112 ayat 10 tadi. Orang fasik sakit hati dan menggertakkan gigi. Terhadap apa? Terhadap kebenaran
firman Tuhan. Orang fasik yang tidak mengerti firman dan tidak mengenal Kristus, itu disandingkan dengan Stefanus yang mengerti firman dan mengenal Yesus Kristus. Bapak Ibu, inilah manifestasi yang fundamental yang ada dalam diri kita jika kita ingin mengetahui apakah kita hidup penuh dengan Roh Kudus atau tidak. Kita tidak perlu menunggu peristiwa-peristiwa ajaib. Kita tidak perlu menunggu mujizat-mujizat terjadi di dalam hidup kita. Asalkan kita bisa mengerti firman Tuhan dengan benar dan mengenal Kristus sebagai Allah yang benar, itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa hidup kita ini penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, hidup di tengah dunia yang berdosa, ini seringkali membuat kita ragu. Kita ini sudah diselamatkan atau belum? Kita ini ada karya Roh Kudus atau enggak dalam hidup kita? Kita kan sering bertanya-tanya gitu ya, kok masih saja berdosa, kok masih saja salah, kok masih saja enggak benar hidupnya. Kita seolah-olah meragukan jangan-jangan Tuhan enggak pernah ngasih Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya sering bercanda tuh sama teman-teman di kampus tuh, kalau ada orang yang ya dalam konteks canda ya, melakukan kesalahan-kesalahan atau ngeledek-ngeledek yang lain, itu suka bercanda, jangan-jangan Roh Kudus belum hidup dalam diri lu. Seperti itu. Mungkin dalam ranah yang lebih serius kita bisa merasa ragu. Jangan-jangan Roh Kudus ini enggak hidup dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, mungkin kita tidak melihat suatu tanda yang ajaib. Mungkin kita tidak melihat suatu hal yang spektakuler dalam hidup kita. Tetapi ketika kita melihat bahwa firman Tuhan semakin hari semakin jelas kita mengerti. Bahwa iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang benar semakin hari semakin kuat. Itu sebuah bukti otentik yang tidak terbantahkan. Salah satunya, bahwa kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara, hilangkan keraguan itu selama kita masih mengerti firman dengan benar. Selama kita masih percaya Kristus adalah Allah yang benar. Hilangkan keraguan bahwa jangan-jangan tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Mari bangkit kembali, mari ingat lagi, mari dikuatkan lagi bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Ingat bahwa kita bukan lagi orang biasa, bahwa kita bukan lagi orang fasik yang tidak mengerti apa firman Tuhan, yang tidak mengerti bahwa Kristus adalah Allah. Kita mengerti firman Tuhan dan kita yakin percaya bahwa Kristus adalah Allah. Dan itu adalah tanda bahwa kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Serindu hal ini menjadi kekuatan buat kita yang saat ini hidup di tengah dunia yang berdosa dan berjuang dengan keraguan akan ada atau tidaknya Roh Kudus dalam hidup kita. Atau mungkin kita yang ragu kepada Tuhan, sayang atau tidak dengan kita di tengah hari-hari yang belakangan ini menjadi berat bagi hidup kita. Bahwa kita tetap dipenuhi oleh Roh Kudus dari Allah itu sendiri. Kalau saya katakan bahwa hidup penuh dengan Roh Kudus itu berkaitan dengan pemahaman akan firman Tuhan dengan benar dan semakin mengerti bahwa Kristus adalah Allah yang benar, maka hidup penuh dengan Roh Kudus itu tidak hanya kemudian diartikan secara personal, secara pribadi, tetapi juga berarti kepada sebuah sistem atau sebuah kerja bersama. Dalam hal ini saya persempit dalam kehidupan kita bergereja. Gereja yang tidak mampu membuat jemaatnya semakin mengerti firman Tuhan adalah gereja yang memungkiri kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Gereja yang tidak menyatakan Kristus yang benar kepada jemaatnya adalah gereja yang memungkiri kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Sekalipun gereja itu tampak spektakuler. Jika tidak ada firman yang benar di sana, jika tidak ada Kristus yang benar di sana, gereja itu sedang memungkiri kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Pun demikian dengan pengkhotbah-pengkhotbah, pembicara-pembicara yang tidak menjelaskan firman dengan benar kepada jemaat, tidak menyampaikan tidak menyampaikan khotbah dengan benar sehingga firman Tuhan itu sulit dimengerti oleh jemaat, adalah pengkhotbah yang sedang memungkiri kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus.
Pengkhotbah yang tidak menyampaikan Yesus yang benar adalah pengkhotbah yang sedang memungkiri kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Dan kita jemaat Tuhan yang tidak punya semangat untuk mengerti firman Tuhan dengan benar adalah jemaat yang sedang memungkiri hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Dan kita jemaat yang tidak mau mencari Kristus yang benar adalah jemaat yang sedang memungkiri hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, mari kita syukuri hidup yang penuh dengan Roh Kudus itu. Tidak harus selalu dengan peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Tidak harus selalu dengan gereja-gereja yang spektakuler. Tapi dengan satu variabel yang jelas. Bahwa firman Tuhan itu dinyatakan dengan jelas. Dimengerti dengan jelas. Dengan benar. Dan Kristus itu diimani, diyakini, dipercayai sebagai Allah yang benar. Baik dalam kehidupan pribadi setiap kita jemaatnya, maupun dalam sistem kehidupan orang Kristen secara umum. Mari ingat kembali, kalau kita masih mendengar firman yang benar, masih mendengar Kristus yang benar, masih berada di sebuah gereja yang menyatakan firman dengan benar, menyatakan Kristus dengan benar, kita masih bisa punya kemampuan mengerti firman Tuhan dengan benar, kita masih merupakan orang yang percaya bahwa Kristus adalah Allah yang benar. Itu sebuah tanda fundamental bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penghiburan buat kita dan sekaligus menjadi teguran buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk penghiburan daripadamu di tengah-tengah keraguan kami akan keberdosaan kami dan kehidupan kami di tengah-tengah yang berdosa. Mungkin kami mempertanyakan apakah benar Roh Kudus itu dalam hidup kami. Tetapi kami sekali lagi melihat bahwa ketika kami mampu mengerti firman Tuhan dengan benar, kami diajarkan firman Tuhan dengan benar, kami ditolong untuk percaya kepada Kristus sebagai Allah yang benar, dan kami terus diajarkan tentang pribadi Kristus, Sang Allah itu sendiri kepada kami. Kami melihat bahwa Roh Kudus hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan penghiburan buat kami dan menegur kami mungkin saat ini yang sering kali menjadikan peristiwa-peristiwa spektakuler baik secara dalam kerohanian kami maupun dalam kehidupan bergereja kami sebagai standar kepenuhan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan supaya kami juga terus-menerus mengerti firman Tuhan baik melalui khotbah, renungan-renungan, disiplin rohani kami. Kami semakin mengerti firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, iman percaya kami kepadamu semakin bertumbuh, semakin kuat. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus yang hidup dalam hati setiap kami akan memeteraikan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgis.